Halo teman-teman, kita bertemu lagi hari ini. Hari ini akan kita lanjutkan episode kemarin. Langsung saja. Solo Camping. Narik Rock, Chapter 67. Lee Min Sung. Bajingan itu. Entah bagaimana, dia menculik para Haunter Guild Reaper tanpa membunuh mereka. Lim Taegyu sangat marah, memikirkan kelakuannya. Dia secara obsesif mencoba untuk mendapatkan kekuatan di dalam guild, untuk menyaingi pemimpin guild itu sendiri. Entah skill apa yang sudah dia beli. Apakah dia ingin menjadikan semua member menjadi bawahanmu lalu mengubah mereka semua menjadi monster seperti ini? Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Untuk apa kau melakukan semua ini? Melihat monster bermutasi, Taegyu menarik tali busurnya. Swoosh! Dengan senjata peringkat S-nya, Sin of Death, panah biru menghujam para monster. 1, 2, 3, 4, 5 panah. Menembus tubuh mereka. Monster yang bermutasi, yang pernah menjadi rekan satu guildnya, berteriak kesakitan. Taegyu merasa bahwa teriakan mereka terdengar seperti tangisan. Bahkan dengan anak panah yang menembus tubuh mereka, para monster terus bergerak. Taegyu dipenuhin perasaan rumit melihat kegigihan mereka. Sebelum menjadi mutan, mereka adalah hunter tingkat tinggi, sehingga kemampuan fisik mereka lebih unggul. Selain itu, mereka mengenakan armor yang mereka pakai saat diculik, jadi sulit untuk mengalahkan mereka hanya dengan beberapa anak panah. Taegyu memeriksa anggota guild yang dia bawa bersamanya dan mereka ragu-ragu untuk menyerang mantan rekan guild mereka. Jangan ragu, mutan itu bukan manusia lagi. Mereka bukan orang-orang yang dulu kita kenal. Ya Pak. Bahkan jika kamu membidik jantung mereka, itu tidak akan efektif. Karena mereka sudah berubah menjadi zombie. Bidik kaki mereka dan potong lengan dan kaki mereka. Terlepas dari perintah yang mengerikan itu, para hunter berat hari mengangkat senjata mereka. Taegyu membuat keputusan yang dingin dan diperhitungkan bahkan dalam situasi seperti itu. Seorang hunter peringkat S yang telah memimpin guild peringkat S hingga saat ini. Dan warga yang diselamatkan oleh para hunter asosiasi mengagumi keberanian mereka. Bahkan meski wakil master menyebabkan banyak kontroversi yang berkaitan dengan guild. Guild Reaper masih merupakan guild peringkat S. Salah satu guild top di Korea. Namun, masalahnya adalah monster-monster itu pernah menjadi bagian dari Guild Reaper. Meskipun mereka telah kehilangan akal dan berubah menjadi monster, pengalaman mereka sebagai hunter masih ada dalam diri mereka. Mutan itu kabur. Kejar mereka. Para mutan menghindari serangan dari Guild Reaper dan menyebar ke segala arah, bersembunyi di dalam gedung. Kemudian, warga yang bersembunyi di dalam gedung menjadi korban. Kia. Tolong. Anggota Guild Reaper terkejut dengan serangan tak terduga itu. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka memasuki gedung. Kemudian, mereka menuju teriakan yang berasal dari dalam gedung. Itu jebakan. Apa? Apa yang terjadi? Ada segerombolan lebah di dalam gedung. Lebah yang terkontaminasi. Menunggu para hunter masuk, lalu menyerang mereka. Lebah. Mereka bukan lebah biasa. Mereka monster tipe serangga. Mereka beracun. Jangan biarkan mereka menyengatmu. Situasi menjadi kacau. Haruskah mereka mengejar mutan dan memasuki gedung? Atau haruskah mereka menaklukkan kawanan lebah hitam? Bahkan Guild Reaper yang paling terlatih dan disiplin pun akan kewalahan dalam situasi ini. Lim Taegyu menyadari sesuatu. Berbeda dengan pergerakan mutan yang acak, lebah ini bergerak secara strategis. Ini berarti seseorang mengendalikan mereka dari jauh. Sudah jelas siapa itu. Lee Min Sung. Lim Taegyu berteriak keras. Kau ada di mana? Di mana kau bersembunyi? Suara menggelegar hunter peringkat S mengguncang seperti gelombang kejut, menghancurkan jendela-jendela gedung. Tutup telingamu. Para hunter asosiasi segera berteriak ketika mereka menyelamatkan warga sipil. Di tengah kebingungan, Lim Taegyu mengarahkannya ke langit dan menggunakan skillnya. Tembakan beruntun. Panah sihir yang tak terhitung jumlahnya menghujani tanah.
Beberapa anak panah mengenai kepala mutan saat mereka berkeliaran di jalanan. Yang lain menembus jendela yang pecah dan menghujam tubuh mutan saat mereka menyerang warga di dalam gedung. Tidak ada satu panah pun yang mengenai warga sipil. Ya Tuhan. Pemimpin tim Hunter Asosiasi, Han Jae-hyuk, ternganga melihatnya. Jika kau memiliki skill ini, harusnya kau gunakan sejak tadi. Meski begitu, skill ini memiliki kelemahan besar. Lim Taegyu menyadari itu dan menyimpannya untuk momen penting. Namun kehebatannya tak dapat dipungkiri. Mutan yang tertancap panah tidak bisa berdiri dan hanya meronta-ronta di tanah. Panah itu mengunci tubuh mereka di tanah, melumpuhkan mereka sepenuhnya. Anggota Guild Reaper bergegas ke arah mereka lalu memotong lengan dan kaki mereka. Rekan-rekan yang dulu tertawa bersama sambil bercerita. Maafkan aku, Jae-sop. Para mutan berhasil ditangani. Pada saat yang sama, para Hunter Asosiasi menghela nafas lega karena jumlah mutan tampak menurun berkat bantuan Guild Reaper. Bagus. Dengan momentum ini, kita akan dapat segera membersihkan tempat ini. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara rintihan tiba-tiba terdengar dari suatu tempat. Lim Taegyu dengan bingung menatap pedang yang menusuk perutnya. Pikirannya pusing. Itu racun. Tapi yang paling mengejutkan Lim Taegyu adalah dia telah disergap. Siapa yang bisa menipu indera Hunter peringkat S dan menyerang dari belakang? Segera berbalik. Lim Taegyu memastikan identitas orang yang telah menikamnya dan pikirannya menjadi kosong. Kenapa harus kau? Bukan seseorang yang bersembunyi dan menyerangnya dari belakang. Sejak awal, dia telah berdiri di belakangnya. Saya minta maaf Pak. Sekretaris dia, yang telah menikam Lim Taegyu, tersenyum dengan ekspresi malu. Masih terlalu dini untuk mengungkapkan diri. Wakil Guildmaster Lee Min-sung membutuhkan saya untuk melakukan lebih banyak kekacauan. Soho bertanya pada Arsa. Kamu sepertinya tidak terlalu peduli tentang itu, kan? Padahal Lee Min-sung meniru Ratu Lebah dan menciptakan pasukannya sendiri. Arsa, Ratu Lebah, tampak tidak peduli. Kim, aku cukup bingung dengan ini. Apakah mereka benar-benar lebah pekerja yang dibesarkan dengan susah payah? Maka kau seharusnya mengirim lancar untuk menangkapnya begitu dia melarikan diri. Awalnya, aku berpikiran demikian. Meski aku mengirim lancar biasa, mereka tidak akan mampu menanganinya. Lancar yang terkontaminasi dibuat dari Hunter kelas C atau lebih rendah. Mustahil untuk menangkap Min-sung, Hunter kelas A. Bahkan jika semua lebah itu berkumpul bersama. Sama seperti bagaimana Soho mengalahkan mereka semua dan tiba di tempat ini. Ini juga sangat menyakitkan bagiku. Rencana awalku adalah hidup tenang di sini sambil mengikuti jejak Kue Resa. Jadi, aku bisa hidup dengan tenang. Tapi meski begitu, ada terlalu banyak lancar. Ini masih angka yang kecil. Aku diam-diam mengumpulkan mereka untuk menghindari perhatian asosiasi. Jika aku berniat mengumpulkannya dengan cepat, aku akan mengumpulkannya 100 kali lebih banyak. Ya itu benar. Soho setuju dengan kata-katanya. Menurut apa yang dia dengar, cara membuat ksatria tombak itu sederhana. Beri mereka makan royal jelly tanpa pandang bulu. Itu bagian akhirnya. Jadi, jika kau cukup beruntung memiliki tubuh yang menerima royal jelly dengan baik, kamu menjadi lancar, atau kamu mati. Sebenarnya, ini adalah tugas yang sangat melelahkan. Pertama, aku harus menjinakkan lebah yang hidup di bumi dan memberikan mereka royal jelly. Itu lebih mirip peternakan lebah daripada ratu lebah. Beru mengejeknya. Arsa hanya bisa terdiam. Aku tidak bisa menahannya. Aku kehilangan semua lebah pekerja ketika melewati celah dimensional. Jadi aku harus mencari yang baru satu persatu. Kamu pasti sangat menderita. Aku minta maaf. Aku membunuh semua lancar yang kau kumpulkan dengan susah payah hingga ekarang. Dan Min-sung kabur. Bahkan kau meminta maaf tanpa penyesalan sedikit pun. Yah, tidak apa-apa. Meskipun Min-sung yang sudah kutangani dengan susah payah, menjadi lebah pekerja yang tidak etia dan melarikan diri.
instingnya masih bergerak dengan setia untukku. Tentu saja, dia mungkin tidak menyadarinya. Untukmu, ya. Dia pasti masih bekerja keras untuk menjadikanku insek monark. Tentu saja, kau tidak mungkin menyadarinya. Mendengar kata-kata Arsa, Soho merasakan deja vu yang aneh. Menurut pengarahan White Tiger Guild, Min Sung hanya menyerang dan menculik Hunter dalam beberapa hari terakhir. Dengan asumsi dia menculik Hunter untuk membuat pasukannya sendiri, mengapa dia tak membunuh mereka? Bagaimana jika membunuh orang adalah tujuan itu sendiri? Soho akhirnya sadar. Untuk menggantikan monark yang mati. Untuk menjadi monark baru. Pernahkah kau memikirkan proses itu? The King of Beasts, Lord of Fangs, menatap Soho sambil terkekeh. Seolah menanggapi pemikiran Soho, Rakan mengirim pesan. Soho, yang telah kehilangan semua fondasinya, menatap Arsa yang sedang duduk dengan tenang, dan berkata, "Kamu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan untuk kematian Kueresa. Dibutuhkan tumbal sebanyak mungkin." Soho yakin dengan reaksi Arsa yang gugup mendengar kata-katanya. Min Sung pasti berburu di luar menggantikanmu. Mengingat dia hanya mengincar Hunter. Dia membutuhkan pengorbanan sihir, kan? Yah, akan aneh jika kau tidak tahu. Meskipun metodenya berbeda, kau pasti melakukan sesuatu yang serupa untuk menjadi keturunan Beast Monarch. Tapi apakah kau akan baik-baik saja? Reaper Guild dengan tegas mendukung Min Sung. Jika aku diam, aku khawatir akan ketahuan. Selain itu, untuk menangkap Lee Min Sung Hunter peringkat A, tentu saja, pemimpin guild peringkat S harus turun tangan. Saat Soho berbicara, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Arsa yang sudah lama berada di sisi Min Sung pasti mengetahui fakta ini. Jika Hunter peringkat S muncul, tak butuh waktu lama untuk menangkap Min Sung. Namun, dia tampak begitu tenang. Kau pasti menempatkan seorang pengkhianat di sisi pemimpin guild, mungkin sekretaris. Arsa terkejut karena Soho dengan cepat menyadarinya. Solo Camping. Narik Rock, Chapter 68. Sungguh, kau benar-benar tak bisa diremehkan. Arsa tertawa terbahak-bahak. Aku tidak berharap kau tak menyadari semuanya. Kawanan lebah yang menutupi wajah Arsa terus menyebar dan kemudian berkumpul kembali, menunjukkan betapa bingungnya dia. Suho menyeringai. Kurasa aku benar. Kita harus mengakhiri percakapan ini. Apakah kau memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan? Ya, aku harus pergi dan mengumpulkan tumbal yang dibunuh Min Sung. Dan aku juga perlu mencari sarang baru untuk dipindahkan. Mau pindah kemana? Apakah kau memikirkan suatu tempat? Dimanapun itu, kamu tidak akan dapat menemukanku. Itu sangat disayangkan. Aku berpikir untuk menghadiri pesta perayaan sarang baru milikmu. Itu tidak mungkin. Keheningan mencekam terjadi di antara mereka. Arsa menatap Soho dan tersenyum. Saat kita mengobrol, racunku telah memenuhi Dungeon ini sepenuhnya. Racun? Ya, itu adalah racun yang tidak berbau dan tidak berwarna yang aku buat dengan susah payah. Bahkan jika kau adalah keturunan dari Beast Monarch, kau tidak akan menyadarinya. Alasan mengapa Arsa mengobrol dengan Soho di sini adalah untuk mengulur waktu agar racunnya benar-benar meresap ke tubuhnya. Jika kau memasuki wilayah Ratu Lebah sendirian, kau akan menjadi lebah pekerja atau terbunuh. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kekeke. Hah. Entah kenapa. Kekeke. Seekor semut kecil bernama Beru cekikikan sambil memegangi perutnya di atas meja. Tawa penuh ejekan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Di sisi lain, Soho sama sekali tidak tertawa seperti Beru. Bagus. Aku berpikir untuk segera mendatangi Min Sung. Apa aku bisa pergi bersamamu? Apa? Arsa, yang percaya diri dengan racunnya, dengan cepat menghindari Soho. Tidak ada jejak racun di Soho yang bisa dia rasakan. Zat berbahaya terdeteksi. Detoksifikasi dimulai karena efek Blessing, Healthy Longevity. Detoksifikasi selesai. Detoksifikasi selesai. Serangkaian pesan sistem muncul di hadapan Soho. Ini tidak mungkin terjadi.
Bagaimana kau bisa menahan racunku? Ini. Kekuatan itu. Melihat Soho seperti itu, Arsa heran dan berteriak. Apakah kamu benar-benar mendapatkan salah satu artefak Kueresa yang lain? Arsa telah menyaksikan pertempuran para ksatria melalui lebah. Arsa juga mengira bahwa Soho mungkin adalah seseorang yang mendapatkan peninggalan Kueresa yang lain. Namun, itu hanya sebuah kemungkinan yang sangat rendah. Tapi hal ini membuatnya yakin. Tidak mungkin Soho bisa menahan racunnya kecuali dia mewarisi artefak yang ditinggalkan oleh Monarch of the Plague. Bagaimana bisa? Kau sudah menjadi penerus Beast Monarch. Sekarang mengincar posisi penerus Kueresa. Beru dan Soho saling memandang dengan ekspresi konyol menanggapi prasangka Arsa. The Beast King, Monarch Fang, melihat kesalahpahaman dan tertawa. Ayo pergi, Beru. Soho memunggungi Arsa, mengabaikannya. Aku telah mendengar semua yang ingin ku dengar. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk tinggal di sini lagi. Jawab pertanyaanku sebelum kau pergi. Aku akan memberimu jawaban ketika aku bertemu tubuh aslimu nanti. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Arsa pasti memahami apa yang dia maksud. Soho langsung menaiki tangga menuju permukaan, meninggalkan Arsa di belakang. Melihat sosoknya yang menghilang, Arsa menggigit bibirnya dengan marah. Beraninya dia memalingkan badan dengan sembarangan di depannya. Seolah-olah Soho mengatakan dia lebih unggul darinya. Aku tidak bisa membiarkan dia. Aku harus bergegas dengan ritualnya. Dia tiba-tiba diliputi ketakutan. Apakah itu Min Sung atau Sung Soho dapat mengambil posisinya sebagai ahli waris? Dalam sekejap, tubuh Arsa meledak berkeping-keping. Beberapa saat, warga menyaksikan segerombolan lebah beterbangan seperti asap. Haruskah kita meninggalkan ratu bodoh itu sendirian? Tidak ada gunanya berada di sini jika dia bukan tubuh aslinya. Saat ini, masalah sebenarnya adalah Min Sung. Bagi Soho, penampilan cantik Arsa hanyalah sekelompok lebah yang berdengung. Membunuh beberapa lebah tidak akan memberinya banyak EXP. Dan yang lebih penting, Arsa tidak akan memperdulikannya. Yah, karena semua lancer yang telah kukumpulkan dengan susah payah sudah hilang. Kita harus bersembunyi untuk sementara waktu. Lagi pula, sudah menjadi takdir Ratu Lebah untuk bersembunyi di sarang seumur hidupnya. Lepaskan Divine Power. Untuk menghemat mana, Soho menonaktifkan mode Divine Power. Divine Power dinonaktifkan. Angin yang berputar-putar di sekitar tubuh Soho menghilang, dan rambut peraknya kembali menjadi hitam. Meskipun dia telah menggunakan Divine Power selama pertarungannya melawan Ratu Lebah, dia perlu menghemat mana sampai menemukan Min Sung. Roh, Pet, Grey, meninggalkan tubuh Apostel. Kau kembalilah. Soho mengirim Grey kembali ke Sado Dungeon. Hunter Sung Soho, apakah kamu baik-baik saja? Anggota Guild White Tiger yang baru saja turun ke basement bertemu dengan Soho yang baru saja naik ke lantai 1. Baik Miho yang berada di garis depan dengan cepat memeriksa kondisi Soho. Lalu dia memiringkan kepalanya. Bukankah mereka mengatakan rambutnya putih, tapi sekarang hitam? Apa dia membatalkan skillnya? Baik Miho ingin melihat apakah Soho benar-benar menggunakan skill Beastification, tapi dia merasa kecewa. Soho adalah satu-satunya yang tidak memakai masker gas di area yang penuh dengan kabut racun ini. Tidak. Dia memberikan masker gas kepada rekan-rekannya dan menghilang. Mungkinkah dia memberikan masker gas miliknya? Baik Miho tidak bisa begitu saja mengabaikan pengorbanan Soho. Cepat berikan orang ini masker gas. Ya, Wakil Guild Master. Atas perintah Baik Miho, seorang anggota guild mengeluarkan masker gas dari tasnya dan mencoba memakaikannya ke wajah Soho. Namun, Soho dengan sopan menolak dan terus berjalan. Tidak, terima kasih. Aku memiliki beberapa masalah mendesak dan aku harus segera pergi. Itu sama bagi kami. Kami sedang mengevakuasi hunter lain di luar. Tidak, yang lebih penting. Apa yang terjadi di sini? Baik Miho mengikuti di belakang Soho, membombardirnya dengan pertanyaan. Dan hunter lainnya mengatakan bahwa Hunter Sung Soho menyelamatkan mereka. Bagaimana kau?
Ini bukan waktunya untuk basa-basi. Soho menyela Baek Miho. Kita harus segera menemukan Minsung dan menghentikannya. Apa? Kenapa tiba-tiba? Memangnya dia melakukan apa? Wakil Guildmaster. Kami menerima telepon dari kantor pusat. Sekarang Lee Minsung melakukan pembantaian di jalanan. Pada saat itu, Soho dan Baek Miho menoleh secara bersamaan. Dan tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua mulai berlari menuju pintu keluar labirin. Ayo kita pergi bersama. Wakil Ketua. Anggota Guild White Tiger yang terkejut mengikuti di belakang. Tapi tiba-tiba, mereka merasa aneh. Bukankah mereka mengatakan dia peringkat C? Kenapa dia begitu cepat? Anehnya, Soho berlari dengan kecepatan yang hampir sama dengan Baek Miho, seorang hunter peringkat A. Itu sangat mengejutkan bagi Baek Miho, yang berlari tepat di sampingnya. Apa? Profilnya dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah seorang summoner. Tentu saja, Baek Miho bahkan belum menggunakan skill utamanya, Beast Transformation. Selain itu, karena ini adalah labirin yang berkelok-kelok, dia tidak bisa berlari lurus dengan kecepatan penuh. Tapi kesampingkan semua itu, kecepatan Soho saat ini jelas bukan summoner peringkat C. Tapi pada saat itu, Soho juga memikirkan hal yang sama sambil menatap Baek Miho. Dia cepat. Apakah dia benar-benar hunter peringkat A? Dan kemudian, dia tiba-tiba teringat bahwa Lee Minsung, yang sedang mereka kejar, juga seorang hunter peringkat A. Lee Minsung jelas berbeda dari lebah pekerja yang terdiri dari hunter peringkat C ke bawah, sampai-sampai Ratu Lebah Arsa membanggakannya. Jika dia sengaja melarikan diri, itu akan sedikit merepotkan. Selain itu, Lee Minsung juga memiliki sayap. Soho punya ide bagus. Baek Miho, ya. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlari dengan kecepatan penuh dari sini ke tempat Lee Minsung berada? Lari ke sana. Apakah kau berencana untuk menggunakan mobil pada jam ini? Pasti akan macet. Sejak bencana besar itu, kemacetan lalu lintas di Seoul menjadi serius. Karena Dungeon telah muncul di beberapa stasiun kereta bawah tanah utama, jalur kereta bawah tanah terputus. Di saat darurat seperti ini, jauh lebih cepat lari ke sana. Baek Miho, yang memahami niat Soho, menghitung jarak dan dengan percaya diri menjawab, jika kita berlari dengan kecepatan penuh, 20 menit sudah cukup. Dan bagaimana denganmu, Soho? Dia merasakan semangat bersaing dalam tatapan provokatif Soho saat mereka berlari berdampingan. Namun, dia memiliki keyakinan bahwa jika mereka berdua berubah menjadi monster buas dan berlari dengan kecepatan penuh, mereka akan jauh lebih cepat. Oh, lagi pula, kamu peringkat A. Soho mengajak Baek Miho. Aku pikir aku akan jauh lebih lambat darimu. Jadi kenapa kamu tidak menggendongku? Apa? Yang benar saja. Baek Miho meragukan apa yang dia dengar. Bersambung.